Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya, perkenalkan saya selaku moderator dari kelompok 2 dengan mata kuliah Konsep Dasar IPS dengan dosen pengampu Ibu Ikayatri MPD dan dosen asisten Bapak Azhar Nawawi SPD. Di video kali ini, kami akan berdiskusi dan sharing-sharing bersama teman-teman mengenai materi keterampilan dasar ilmu-ilmu sosial yang beranggotakan Saya Priska Jamartiana. Saya Hairunisa. saya Dinda Aulia Rahma Samues. Saya Indria Aulia Hamidah. Selamat menyaksikan. Oke, pertama ini ada pengertian keterampilan dasar ilmu-ilmu sosial. Menurut Libet dan Lewenson dalam Carroll Dutch dan Melbourne pada tahun 1995, beliau mengemukakan bahwa keterampilan sosial itu adalah sebagai kemampuan yang kompleks untuk menunjukkan perilaku yang baik dinilai secara positif atau negatif oleh lingkungan. Dan jika perilaku itu tidak baik, akan diberikan hukuman oleh lingkungan itu sendiri. Keterampilan sosial ini dapat diartikan sebagai pelatihan yang bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu-individu yang tidak terampil menjadi terampil berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya. Kemudian ciri-ciri dari keterampilan dasar ilmu-ilmu sosial ini ada 5 nih teman-teman. Yang pertama ini ada perilaku interpersonal. Perilaku interpersonal itu maksudnya perilaku yang menyangkut keterampilan yang digunakan selama melakukan interaksi sosial yang disebut dengan keterampilan menjalin persahabatan. Kemudian yang kedua ini ada perilaku yang berhubungan dengan diri sendiri. Maksudnya perilaku ini merupakan ciri dari seseorang yang dapat mengatur dirinya sendiri dalam situasi sosial, seperti keterampilan menghadapi dan mengelola stres, kemudian memahami perasaan orang lain atau lawan bicaranya, kemudian mampu mengontrol emosi dalam dirinya ketika berbicara dengan orang lain. Kemudian yang ketiga ini ada perilaku yang berhubungan dengan akademis. Nah, berhubungan dengan akademis itu maksudnya berhubungan dengan hal-hal yang mendukung prestasi pembelajaran di lingkungan sekolah, seperti mendengarkan penjelasan dari guru, kemudian mengerjakan seluruh tugas sekolah yang diberikan oleh guru, mengumpulkan tugas secara tepat waktunya, dan mengikuti aturan-aturan yang berlaku di sekolah. Kemudian yang keempat ini ada penerimaan teman sebaya. Maksudnya ini adalah sebagai bentuk perilaku yang dimaksud adalah memberi dan menerima informasi kepada sesama. Nah, dapat menempatkan diri menempatkan diri emosi kita, diri sendiri ini dengan baik. Nah, terus kemudian dapat memahami emosi yang sedang dirasakan oleh orang lain dan sebagainya. Kemudian yang terakhir ini ada keterampilan berkomunikasi. Keterampilan ini sangat diperlukan pada saat ini nih. Kenapa? Karena ya tujuannya untuk mempermudah hubungan sosial kita dan baik kita sesama teman kita ataupun lawan bicara kita. Nah, terus kemudian adanya umpan balik dalam percakapan. Kemudian terjalinnya hubungan komunikasi dua arah yang baik dan dapat menjadi pendengar yang responsif. Macam-macam keterampilan ilmu sosial. Yang pertama ada keterampilan bertanya. Keterampilan bertanya adalah keterampilan yang tidak dapat dipisahkan dalam kegiatan belajar dan mengajar. Karena metode apapun, tujuan pengajaran apapun yang ingin dicapai, dan bagaimana keadaan siswa yang dihadapi. Tujuan keterampilan bertanya ini yang pertama ada memotivasi peserta didik agar terlibat dalam interaksi belajar. Yang kedua, melatih kemampuan mengutarakan pendapat. Yang ketiga, merangsang dan meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik. Keempat, ada membangkit rasa ingin tahu siswa serta menuntut siswa untuk menentukan jawaban. Yang kelima, ada melatih peserta didik berpikir divergen. Yang kedua adalah keterampilan memperoleh informasi. Memperoleh informasi dengan membaca buku, diperlukan keterampilan membaca yang cukup tinggi dan pandai dalam menelaah makna. Banyak sekali cara yang dapat digunakan untuk memperoleh suatu informasi, salah satunya dengan cara membaca jurnal ataupun buku ilmiah. Hal ini bisa dilakukan secara digital book maupun textbook. Untuk dapat membaca secara baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, pahami terlebih dahulu tema atau judul yang ingin dibaca. 2. Mulailah membaca dengan teliti setiap katanya dan pahami makna ataupun alinea setiap paragraf yang dibacanya. 3. Catatlah kata-kata kunci dalam bacaan tersebut. 4. Catatlah beberapa kata-kata yang terasa sulit untuk dimengerti maknanya dan mulailah mencari dalam suatu kamus atau ensiklopedia, atau juga bisa bertanya kepada seseorang yang berwawasan luas. 5. Tariklah kesimpulan setiap babnya atau setiap paragraf yang telah dibaca. Yang ketiga, ada keterampilan menganalisis informasi.
Dalam kegiatan penelitian, sebelum menarik kesimpulan atas data atau informasi yang diperoleh, sebaiknya peneliti juga harus menganalisa atau menafsirkan terlebih dahulu data yang telah terkumpul. Untuk menganalisa data atau informasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh seorang peneliti sosial, yaitu 1. Penganalisis data atau informasi hendaklah memiliki ilmu yang memadai sebagai peneliti, terutama dalam kaitannya dengan analisis data hasil penelitian. Kedua, alat atau instrumen untuk menganalisa data harus sesuai dengan tujuan dan teori penelitian, dalam hal ini metode penelitian. 3. Analisis data dilakukan berdasarkan informasi yang dikumpulkan secara objektif dan faktual. 4. Menganalisa data perlu dilakukan pemilihan data informasi berdasarkan permasalahan penelitian yang sedang dilakukan. Selanjutnya yaitu keterampilan menyajikan informasi. Salah satu cara yang digunakan seorang guru dalam menyajikan materi pembelajaran ialah dengan menggunakan media dan alat peraga pembelajaran. Apabila materi pembelajaran berupa angka, maka guru akan lebih baik menggunakan bagan grafik, gambar, dan sebagainya. Dengan cara seperti ini akan sangat membantu siswa untuk mempermudah memahami materi pembelajaran. Seorang guru atau peneliti apabila akan menyajikan informasi secara efektif, hendaknya memenuhi ketentuan-ketentuan berikut. Yang pertama adalah penyaji informasi atau guru hendaknya berpribadi yang menarik dan pandai berkomunikasi secara baik dengan murid di dalam kelasnya. Yang kedua, informasi yang akan disajikan hendaknya dikemas secara apik dan menarik, sehingga informasi yang disampaikan dipercaya oleh penerima informasi. Yang ketiga, materi informasi yang akan disampaikan memiliki keterkaitan dengan kepentingan para penerima informasi. Yang terakhir, informasi yang disampaikan dapat dijadikan dasar penyusunan rencana pembangunan di masa yang akan datang. Selanjutnya, keterampilan memanfaatkan informasi. Kemampuan memanfaatkan informasi memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kemampuan seseorang menjadi manusia pembelajar. Semakin terampil seseorang mencari, menemukan, mengevaluasi, dan memanfaatkan informasi, semakin terbukalah kesempatan untuk selalu melakukan pembelajaran secara mandiri. Dalam memanfaatkan informasi untuk merencanakan pembangunan di masa yang akan datang, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan tentang data atau informasi yang diperoleh, antara lain, yang pertama, informasi hendaknya benar-benar diperoleh dari sumber yang dipercaya. Kedua, pengolahan dan analisa data menggunakan teori-teori yang akurat agar dapat menarik kesimpulan yang lebih objektif. Yang ketiga, informasi yang diperoleh sesuai dengan tujuan penelitian sehingga hasil penelitian lebih akurat dan dapat dipercaya. Keterampilan menguji generalisasi. Untuk menyusun suatu generalisasi, diperlukan logika berpikir yang bersifat universal dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Oleh karena itu, guru maupun anak didiknya harus memiliki kemampuan untuk berpikir secara logis. Selanjutnya, Fakih Salawi 1998 mengemukakan pula beberapa ketentuan tentang generalisasi, yaitu yang pertama, generalisasi merupakan sejumlah konsep yang memiliki keterkaitan makna. Yang kedua, generalisasi adalah pernyataan tentang hubungan di antara konsep. Yang ketiga, generalisasi mengemukakan sejumlah dasar informasi. Yang keempat, kebenaran suatu generalisasi ditentukan oleh rujukan pembuktian. Yang kelima, generalisasi yang sering kita jumpai hari ini mungkin pada masa yang akan datang harus diperbaiki sehingga diperlukan bukti-bukti baru. Selanjutnya, dalam menetapkan generalisasi ialah menguji kebenaran generalisasi itu agar terhindar dari penyusunan generalisasi yang keliru atau salah. Selanjutnya, keterampilan menguji generalisasi yang pertama memiliki konsep-konsep yang membentuk generalisasi tersebut. Yang kedua, membuktikan konsep-konsep itu apakah didukung oleh fakta. Dan yang ketiga,
memeriksa fakta-fakta pendukung konsep-konsep, apakah ada bukti nyata di lapangan. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku perwakilan dari kelompok 2 kelas 1E. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, kami selaku pembawa materi tidak lebih baik daripada pendengar sekalian. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.